Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kimia 2022. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang sel tumbuhan. Pada slide selanjutnya terdapat tim kelompok 6, yaitu yang pertama saya, Adelia Nabila dengan NIM 13076222058 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Nindis Aprilia dengan NIM 13076222048. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Chandra dengan NIM 13076222066. Selanjutnya, sebelum masuk ke topik, saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari sel tumbuhan. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan. Mempelajari struktur dan fungsi sel tumbuhan dapat membantu untuk memahami senyawa kimia dan prosesnya di dalam sel tumbuhan, sehingga tumbuhan dapat dilestarikan dan keberlangsungan hidupnya akan selalu terjaga. Pada slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa itu sel tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari satuan yang dikenal secara morfologis, yaitu sel, yang masing-masing diselubungi oleh dinding sel dan melekat pada sel lain dengan adanya perekat antar sel. Kumpulan sel seperti itu dikenali berkelompok secara berbeda dari segi struktur dan fungsinya. Kelompok sel seperti itu disebut sebagai jaringan. Selanjutnya, di manakah letak inti sel pada tumbuhan? Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Nukleus atau inti sel merupakan salah satu komponen sel bermembran yang bentuknya bulat atau lonjong seperti cakram. Nukleus terletak pada sitoplasma, biasanya di tengah, tetapi pada sel tumbuhan seringkali nukleus terletak agak tepi sitoplasma. Pada slide selanjutnya terdapat gambar struktur sel pada tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel, kedua membran sel, ketiga sitoplasma, keempat nukleus, kelima nukleus, keenam vakuola, ketujuh badan Golgi, kedelapan kloroplas, ke-9 mitokondria, ke-10 retikulum endoplasma, dan ke-11 ada peroksisom. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran dari masing-masing struktur sel tumbuhan. Bagian terluar dari sel tumbuhan adalah dinding sel. Dinding sel memiliki peran utama untuk melindungi sitoplasma dan membran sitoplasma. Selanjutnya, lapisan setelah dinding sel terdapat membran sel, di mana membran sel di sini memiliki peran untuk transportasi selektif nutrisi, di mana sebagian zat akan diperbolehkan masuk ke dalam sel, sementara yang lainnya akan dibatasi. Yang ketiga, terdapat sitoplasma. Sitoplasma memiliki peran untuk membantu sel tumbuhan mempertahankan bentuknya. Sitoplasma juga digunakan sebagai tempat terjadinya reaksi metabolisme sel dan untuk menyimpan molekul-molekul organik. Selanjutnya, yang keempat, terdapat nukleus. Nukleus berperan untuk menyimpan informasi genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, dan mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Kemudian, di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang berperan untuk pembentukan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Selain itu, nukleolus bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas di seluruh sel. Selanjutnya, yang keenam adalah vakuola. Vakuola berperan untuk mempertahankan tekanan turgor dengan mengatur aliran osmotik air, membantu proses homeostasis, dan vakuola juga digunakan sebagai tempat penyimpanan produk metabolit. Selanjutnya terdapat badan Golgi. Badan Golgi memiliki peran untuk membantu pembentukan membran sel, membentuk mikrosom dan akrosom, dan juga membentuk kantung vesikula untuk sekresi sel dan membantu proses pembentukan dinding sel pada tumbuhan. Selanjutnya terdapat kloroplas. Kloroplas berperan untuk memberikan warna hijau pada tumbuhan. Kloroplas juga berperan untuk menghasilkan klorofil dan juga digunakan sebagai tempat untuk berfotosintesis yang nantinya akan menghasilkan gula untuk sel tumbuhan. Selanjutnya terdapat organel mitokondria. Mitokondria berperan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan juga sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel, mengatur aktivitas metabolisme sel, dan juga untuk menerima hasil enzim. Selanjutnya terdapat retikulum endoplasma atau RE. Terdapat dua jenis RE, yaitu RE halus dan RE kasar. Pada RE halus tidak ada ribosom, sedangkan pada RE kasar ada ribosom. RE halus berperan untuk pembentukan lemak dan karbohidrat, sedangkan pada RE kasar berperan untuk menghasilkan protein melalui mekanisme transkripsi dan translasi. Semua materi yang dihasilkan nantinya akan dikirimkan ke bagian sel yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu terdapat peroksisom. Peroksisom berperan untuk mengoksidasi biomolekul, mendaur ulang karbon dari fosfoglykolat selama proses fotorespirasi, dan juga untuk menetralkan radikal bebas.
Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai metabolisme sel tumbuhan. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolismos yang artinya perubahan. Nah, dalam konteks ini bisa diartikan bahwa metabolisme adalah sebuah reaksi kimia yang terjadi pada tubuh organisme termasuk dalam tingkat seluler. Nah, metabolisme ini bertanggung jawab dalam pengaturan materi dan juga sumber energi dari sel. Metabolisme yang terjadi pada tumbuhan termasuk proses anabolisme, yaitu di mana terjadi penyusunan senyawa dari senyawa yang kecil menjadi molekul yang lebih besar atau lebih kompleks. Contohnya itu pada tumbuhan adalah proses fotosintesis, di mana molekul-molekul kecil yaitu karbon dioksida dan juga air diubah menjadi molekul kompleks yaitu gula atau karbohidrat dan juga oksigen. Proses ini membutuhkan energi, yaitu energi yang didapatkan dari energi cahaya matahari. Fotosintesis berasal dari dua kata, yaitu foto dan sintesis. Foto artinya cahaya dan sintesis artinya penggabungan. Sehingga fotosintesis dapat diartikan juga sebagai proses biokimia untuk membentuk zat makanan seperti karbohidrat yang dilakukan oleh klorofil yang mengandung zat hijau daun. Klorofil ini ada di dalam organel kloroplas. Fotosintesis bisa dilakukan oleh tanaman, alga, dan juga bakteri, yaitu cyanobacteria, dengan memanfaatkan karbon dioksida, air, dan juga energi cahaya matahari untuk diproses menjadi karbohidrat dan juga oksigen. Proses fotosintesis selalu dimulai dengan penyerapan cahaya matahari oleh protein berklorofil atau pusat reaksi fotosintesis. Biasa juga disebut sebagai fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Kalau di tumbuhan, protein ini ada di dalam organel kloroplas, sedangkan di bakteri, protein ini ada di dalam membran plasma. Tumbuhan merupakan organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri dari bahan-bahan anorganik menjadi bahan organik dengan bantuan energi cahaya matahari. Secara keseluruhan, proses fotosintesis membutuhkan 6 molekul H2O, 6 molekul karbon dioksida dan juga energi cahaya matahari, dan menghasilkan 1 glukosa dan juga 6 oksigen. Seperti yang kita tahu, proses fotosintesis atau proses pembentukan makanan sebagian besar terjadi di dalam daun. Nah, di dalam daun ini ada lapisan yang dinamakan lapisan mesofil yang mengandung banyak sekali organel kloroplas, bahkan mencapai 0,5 juta kloroplas tiap milimeter perseginya. Nah, di dalam mesofil inilah proses fotosintesis terjadi, yaitu di organel kloroplas. Nah, di gambar ini ditunjukkan di nomor 1, yaitu tilakoid, 2 stroma, dan 3 kloroplas. Proses fotosintesis terjadi dalam 2 tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang ditunjukkan di bagian kiri dan terjadi di tilakoid, sedangkan reaksi gelap ada di bagian kanan dan terjadi di stroma. Reaksi terang membutuhkan energi cahaya matahari dan juga molekul H2O dan akan menghasilkan ATP, NADPH, dan juga oksigen. Atom hidrogen dari H2O akan dibutuhkan untuk mereduksi NADP+ menjadi NADPH, serta O2 akan dilepaskan. Untuk reaksi gelap berlangsung di stroma dan juga membutuhkan ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang. Kasus yang terjadi akhir-akhir ini yaitu polusi udara di Jakarta sangatlah parah. Polusi udara yang terjadi akhir-akhir ini
bahkan mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu pada saluran pernapasan. Parahnya lagi, ada yang menderita ISPA karena polusi udara yang parah ini. Nah, dalam permasalahan yang krusial ini, tumbuhan sebenarnya mampu berperan untuk mengurangi kadar polusi yang ada di udara. Udara yang tercemar memiliki partikel karbon dioksida yang bahaya untuk kesehatan. Dengan adanya tanaman, karbon dioksida yang ada banyak di udara ini akan diubah menjadi oksigen dalam proses fotosintesis, sehingga nantinya akan mengurangi jumlah karbon dioksida yang ada di atmosfer, sekaligus memperkaya oksigen untuk makhluk hidup bernapas. Nah, kemudian parahnya polusi udara yang terjadi saat ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor yang seperti dijelaskan oleh video sebelumnya. Nah, sebagian besar penyebab polusi udara disebabkan karena kendaraan dan juga proses pembakaran. Solusi dari permasalahan ini tentunya adalah mengurangi kendaraan pribadi dengan mengendarai angkutan umum dan juga meminimalisir kegiatan pembakaran. Namun, kita sebagai masyarakat mampu membantu mengurangi permasalahan ini dengan menanam tanaman, baik itu tanaman kecil maupun tanaman besar, baik itu skala kecil maupun skala besar, untuk mengurangi kadar CO2 yang ada di udara. Karena walaupun tanaman itu kecil, sedikit, kalau kita melakukan ini secara serentak atau secara skala besar, tentu cukup berpengaruh untuk mengurangi jumlah polusi akhir-akhir ini. Untuk memahami lebih lanjut tentang struktur sel pada tumbuhan, simak video berikut ini ya. A plant cell, similarly to an animal cell, contains a cell nucleus, in which genetic material is stored in the form of DNA. Inside the cell nucleus, there is the nucleolus. It is a granular body built of protein and ribonucleic acid, RNA, in which, inter alia, ribosomes are produced. Ribosomes are organelles involved in the synthesis of proteins. Some of them are attached to the endoplasmic reticulum. Others are freely suspended in the cytoplasm. The cytoplasm is a liquid suspension filling the cell, which contains various organelles. One of them is the endoplasmic reticulum. It has the shape of a labyrinth surrounding the nucleus. One part of the ER is called rough, and the other smooth endoplasmic reticulum. The Golgi body is the cell repository. The substances produced in it are stored there and then transported to other parts of the cell. Among the more complex organelles are the mitochondria, in which cellular respiration takes place. Their number, size and shape vary depending on the cell type. Each plant cell is surrounded by a cell membrane. It acts as a barrier separating the cell from the external environment. A plant cell also has a number of unique features. The cell wall, which is composed of multiple cellulose layers, is a characteristic feature of a plant cell. Its rigid structure serves as a frame that gives the cell a regular shape. The cell wall protects the cell against water loss, while allowing the flow of various substances from and into the cell. The plant cell can use solar energy as fuel for the production of the organic compounds it needs. This is possible through chloroplasts found in the cell, which are also known as green bodies. These organelles contain chlorophyll, the green pigment enabling the conversion of solar energy into the energy of chemical bonds. Large vacuoles, whose surface often occupies almost the entire cell, are another unique feature of plant cells. Vacuoles can be likened to huge tanks filled with cell sap, containing mainly water and spare substances. These elements of the plant cell closely cooperate together, ensuring the proper functioning of the cell. They are found in all plant cells, irrespective of the type of plant. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai sel tumbuhan. Mohon maaf atas kekurangannya, baik itu dalam materi ataupun dalam penyampaian materi.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.